Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, saya Feby Mahendra, wartawan Tribun Network di Jakarta. Kali ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 di Pondok Bambu, Jakarta. Ya, kita akan meliput di dalam situasi bagaimana apa aktivitas di sana. Kita di belakang ini ada, nanti kita akan sebentar lagi akan masuk. Yuk kita sama-sama meninjau di LP. Sejarah LPP dan Rutan Pondok Bambu. Rutan dan Lapas Perempuan Pondok Bambu didirikan pada tahun 1974 oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Mulanya, rutan ini ditujukan bagi para pelanggar peraturan daerah seperti tunasusila, tunawisma atau gelandangan, dan pengemis. Namun pada tanggal 20 September 1985, bangunan tersebut dialihfungsikan sebagai rumah tahanan negara kelas 2A. Rutan dan Lapas Pondok Bambu yang kita tahu sekarang adalah rutan dan lapas yang dikhususkan bagi perempuan. Namun sebetulnya, saat awal dibangun, rutan dan Lapas Pondok Bambu adalah penjara bagi laki-laki dan perempuan. Barulah pada tahun 2012, tahanan remaja laki-laki dipindahkan ke Lapas Salemba. Rutan Pondok Bambu pernah mengalami masa kelam. Tawuran massal antar tahanan remaja laki-laki meletus pada hari Minggu 12 Juli 2009. Pasukan Brimob sampai diterjunkan untuk mengatasi tawuran berdarah tersebut. Rutan Pondok Bambu juga pernah dilalap si jago merah. Kebakaran menghanguskan ruang tunggu dan gudang di kompleks rutan pada Jumat 4 Oktober 2019. Sekarang kita bersama Mbak Angelina Sondak yang kebetulan ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Pondok Bambu bersama Bu Herlin Chandrawati, Kepala Lapas. Ini tempat ini kan bagus ya. Tempat ini adalah tempat yang berada di tengah-tengah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Mbak Enggi, bisa nggak cerita bagaimana tempat ini bisa sedemikian bersih, sedemikian tertata rapi, enak gitu? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama ini tempat pembuangan puing-puing, beranggang. Jadi banyak bambu bekas, banyak besi bekas, banyak batu-batu bekas, puing-puing lah. Kalau orang bilangnya ini dulu benar-benar orang nggak mau kesini karena tempat safety tank dan sebagainya. Iya. Nah kemudian dari kementerian ada program kemandirian. Ya. Direkrut anak-anak yang mau membuat konstruksi pemulah lah. Gitu, belajar membuat gazebo. Jadi kita diajarkan oleh petugas bagaimana cara ngebror, bagaimana cara gitu naik. ya? Iya. Jadi kalau agak kurang-kurang rapi yang mohon dimaklumi karena yang kerja juga perempuan semua. Oh, enggak lah, luar biasa loh. Ini bener luar biasa Mas ya. Diajarin ngecor, pasang keramik, gitu, adonan semen dan sebagainya. Nah setelah ini udah berdiri, kita bisa buat gazebo yang ala kadarnya karena dari bambu-bambu bekas. Jadi mohon maaf Pak kalau kurang rapi karena memang memanfaatkan barang-barang bekas. Iya. Nah kemudian ditambah lagi ada program kemandirian untuk budidaya hortikultura, tanaman keluarga, terus budidaya ternak ayam, ternak burung, tanaman hias, tanaman anggrek, tanaman merambat dan sebagainya. Jadi kok buku-buku ini, Mbak? Buku-buku ini dari mana ini? Jadi setelah ini jadi Pak, program kemandirian selanjutnya adalah ketika pandemi COVID, membuat anak-anak tidak pengen pulang karena nggak ketemu orang tua dan anak. Bukalapas mengatakan bahwa bagaimana kalau membuat perpustakaan outdoor. Jadi kita kesini seperti nggak di penjara, walaupun masih dalam penjara gitu kan, karena obat satu-satunya bagi warga binaan adalah bertemu dengan anak dan keluarga. Nah, Bukalapas memberikan kita satu dunia yang berbeda. Dan Bukalapas meyakini bahwa buku itu bisa membawa kita ke dunia luar tanpa kita harus keluar. Nah, jadilah ini perpustakaan hijau di Taman Edukasi Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta.
Nah, itu ada lukisan-lukisan tuh siapa yang bikin, Pak? Jadi di sini anak-anak bebas berkarya. Mereka mau ngelukis, mau ngebaca, buku-bukunya juga donasi karena emang di sini semua kan kita upcycle dan juga prinsipnya anak-anak yang ngebangun ini adalah kalau sampah aja bisa bernilai ketika disentuh dengan tangan manusia, apalagi manusia yang mungkin kerap digunakan sama masyarakat. Mudah-mudahan diberikan nilai tambah dengan program kemandirian, kita keluar nanti bisa lebih bernilai lah. Ini kalau boleh diceritakan, ini bentuk ini mulai dari nol sampai kayak gini perlu waktu berapa nih? Ini setahun program kemandirian kan. Oh, jadi ini mulai setahun lalu ya udah pelan-pelan sedikit-sedikit ditambah ya. Yang kurang. Ada rencana nggak untuk nambahin lagi atau sudah menjaga seperti ini aja? Kalau ada lahan sih kita tambah, dan kalau ada barang bekas kita olah semua. Untuk memaintain kebersihannya ini kan tampak bersih sekali ya. Ini gimana Mbak? Ini ngaturnya Bulu Kalapas barangkali juga. Setiap hari Bapak. Ya, setiap hari. Tim ini 11 orang kita tempatkan pembagian tugas. Dan mereka memang sudah dari pagi melakukan penyiraman bunga, bersih-bersih, semua dilakukan sampai dengan sore hari. Kalau ide bikin hidroponik gimana itu? Hidroponik memang itu bentuk pelatihan juga, Pak. Dan sudah banyak hasil. Karena kan lagi ngetren sekarang hidroponik itu. Kan sebelum Covid, Pak, sudah jalan. Makanya sekarang kan kayak bekas-bekas menteri kan semuanya di rumah kerjaannya kan berkebun, bikin hidroponik. Jadi lagi juga, Pak. Dan hasilnya. Ya. Mbak, kalau ini dampak buat teman-teman warga binaan di sini ketika ini sudah terbentuk, ada nggak dampaknya? Apakah mereka lebih bisa enjoy, lebih bisa mengisi hari-harinya sebagai lebih produktif gitu? Jadi di sini mereka bisa curhat lah kepada alam. Maksudnya kalau Bapak lihat di semua sisi ini ada tulisan-tulisan anak-anak. Misalkan kayak itu berarti mungkin tentang sahabat, terus mengenai buku, terus mengenai kehidupan yang harus berubah. Bukalapas ingin agar supaya kita nggak tertekan di sini, apalagi dalam keadaan COVID, dan kita menyalurkan bakat talenta kita di tempat ini. Jadi udahlah, nggak ketemu keluarga nggak apa-apa dulu, karena kan biar aman. Tapi kalian bisa merasakan dunia yang luar biar kalian nggak stres gitu. So far teman-teman warga binaan sehat ya? Alhamdulillah. Karena kena matahari pas lagi ngebor, kena matahari ya kan? Luar biasa ya. Terus ada sholatnya juga, jadi pokoknya kita harus ingat sholat. Oke, Mbak Enggi, terima kasih ya. Sama-sama. Sukses. Kunjungi lagi ya. Jos. Biar anak-anak semangat. Taman Edukasi merupakan program kemandirian untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian kerja para narapidana. Butuh waktu 1 tahun untuk membangun taman edukasi tersebut. Narapidana Angelina Sondak adalah sosok yang merancang tata letak taman edukasi. Dengan bantuan 11 narapidana lain, mereka saling bergotong royong membangun taman edukasi. Taman edukasi mulainya adalah tempat pembuangan puing-puing bangunan, yang disulap Angie dan kawan-kawannya menjadi taman baca, kebun hidroponik, kandang ayam dan burung, tempat ibadah, hingga kolam budidaya lele. Sekarang saya lagi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Pondok Bambu. Saya bersama Bu Herlin Chandrawati, Kepala Lapas di sini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, bisa dijelaskan nggak Bu sedikit mengenai penghuni atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan ini, lalu apa saja yang mereka lakukan untuk mengisi hari-hari mereka sehingga menjadi orang yang produktif? Satpas Perempuan kelas 2 Jakarta
saat ini dihuni oleh 373 warga binaan. 373 ya. Dengan 4 anak bawaan, Pak. Ya. Kegiatan warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta adalah kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Ya. Untuk kegiatan pembinaan kepribadian, mereka wajib mengikuti ibadah Ya. sesuai dengan agama yang dipeluknya, kemudian mengikuti pendidikan non formal seperti PKBM, pendidikan pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembinaan kemandirian itu adalah berupa pembinaan keterampilan, tata boga ya Pak, bermacam-macam kegiatan yang sudah kita lakukan pelatihan, yaitu tata boga, salon, kemudian merajut, lalu berkebun juga Pak. Bagaimana tadi Bapak sudah kami ajak untuk melihat taman edukasi dan juga kita melihat budidaya lele, yang semuanya ini adalah support kami kepada warga binaan agar mereka betul-betul mengikuti kegiatan pembinaan ini dengan maksimal dan tetap dalam kondisi sehat. Ya, Bu, selama COVID-19 ini, apa protokol yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan ini supaya mereka tetap dalam kondisi fit? Ya, tentunya kami mengikuti anjuran pemerintah, Pak. Ya. Aturan-aturan bahwa kita harus menggunakan protokol kesehatan. Kita awali dengan kami seluruh petugas juga begitu menjaga kesehatan kami dengan tetap kami sediakan sarana prasarana yang tentu sangat menunjang di dalam mendukung kondisi COVID ini, seperti wastafel, box steril area gitu kan, kemudian pemeriksaan suhu yang kita lakukan kepada warga binaan. Kami minta tim medis setiap hari memeriksa suhu tubuh seluruh warga binaan dan kita berikan vitamin kepada mereka, begitu juga dengan petugas, dan kita tetap meminta mereka, kita bagikan mereka masker, sabun mandi, hal-hal yang mereka butuhkan kita berikan. Bu, untuk menambah keterampilan, apakah pengelola lembaga pemasyarakatan ini melibatkan pihak ketiga? Semisal melakukan pelatihan atau apalah untuk meningkatkan keterampilan mereka ini, Bu? Iya Pak, kebetulan Lapas Perempuan juga mendapatkan anggaran kemandirian cukup besar yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ada 9 paket kegiatan yang harus kita selesaikan Pak. Pelatihan tersebut per paket tentu berbeda-beda. Waktu sebelum COVID kita sudah melaksanakan 2, yaitu pelatihan menyulam pita. Kemudian di bulan Februari ini kita melaksanakan pelatihan membatik, yang sampai sekarang juga mereka tetap memproduksi. Kemudian karena saat COVID kita agak terhenti ya Pak, karena memang kita tidak bisa menerima tamu dari luar. Instruktur tidak bisa kita lakukan, sehingga di saat bulan Juni baru kita memulai lagi setelah adanya new normal. Oh, jadi selama COVID ini kegiatan dari luar berhenti, Bu ya? Berhenti. Tapi di dalam jalan? Tetap jalan, Pak. Nah, sehingga kami melakukannya dengan seperti Bapak tadi lihat, apa yang bisa kita kerjakan untuk membuat mereka tetap berkarya. Kalau mulai bulan Juni ini tahapannya apa lagi? Kan baru 2 tadi kan? Kemarin kami sudah melakukan pelatihan menjahit. Jahit ya Bu ya? Kemudian salon, tata boga, dan membuat sabun untuk laundry, Pak. Kalau salon itu pelatihnya dari mana? Dari luar, Bu? Iya, kadang-kadang kita dengan pihak ketiga. Itu apa yang Bu, yang dilatih untuk salon itu yang dilatihkan apa di antara? Wajah dan rambut, tentunya. Kalau untuk yang di antara kegiatan itu yang paling banyak diminati yang mana, Bu? Saya meminta seluruh warga binaan wajib ikut ya. Artinya tidak boleh dong satu orang mengikuti 2 kegiatan, sehingga biar merata Pak. Jadi semua kegiatan harus diikuti. Betul. Jadi kita bagi-bagi Pak. Ada yang mengikuti menjahit, ada yang mengikuti salon, ada yang mengikuti tata boga, begitu. Dilihat dari jenis itu, kalau dilihat yang paling banyak antusiasmenya yang mana Bu? Kalau dilihat antusias semua ya. Saya melihat anak-anak antusias, bagaimana Bapak lihat tadi di hasil karya mereka. Iya. Bu, bisa dijelaskan Bu, setelah hasil karya mereka ada, tadi ada menyulam, ada membatik, ada bikin ini, terus diapain Bu? Kita coba pasarkan juga Pak. Kita juga mengikuti yang sudah biasa di tahun-tahun lalu itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, adanya pameran di Kementerian Perindustrian Pak setiap ulang tahun pemasyarakatan. Pameran-pameran itu selalu kita ikutkan juga dan kita tawarkan kepada masyarakat juga. Kita sudah ada website, kemudian juga kita mencoba untuk masuk ke Shopee atau ke
sepanjang ini bagaimana Bu respon pasarnya? Apakah lancar atau terkendala waktu kemarin COVID-19 karena semua kegiatan jadi berubah begitu? Sepertinya memang COVID ya Pak, mungkin bukan di lapas saja, di masyarakat pun kan juga mengalami kendala Pak. Otomatis agak sedikit lah Pak kendala. Namun kegiatan kita tatap muka tetap kita berjalan karena memang membackup warga binaan yang memerlukan snack-snack untuk tambahan gizi, kita tetap lakukan. Baik Bu, bisa dijelaskan nggak Bu, ketika mereka ini tadi juga membudidayakan lele, membudidayakan hidroponik gitu, selain untuk konsumsi di dalam tentu, apakah juga dipasarkan keluar lele lalu kemudian ikan yang lain? Rencana seperti itu Pak. Tapi kan karena lele ini juga baru perdana kita panen. Kemarin sudah kita panen 60 kilo. Kebetulan juga konsumennya kok kebetulan pegawai semua Pak. Oh, jadi untuk konsumsi dalam dulu ya. Belum sempat kita jual keluar sudah habis. Itu idenya dari mana dulu Bu? Untuk membudidayakan lele itu idenya dari siapa itu? Saya memang ini Pak mensupport WBP. Kita coba membuat karena ada lahan sedikit. Kebetulan juga teman-teman di bawah warga binaan, ya Bu kita coba gitu. Kemarin mereka sudah mempunyai Pak yang tempat 3 itu. Mereka mencoba membudidayakan dengan sendiri. Tapi saya sampaikan ini kurang bagus, kita bikin yang lebih bagus. Itu belajarnya dari mana Bu? Belajar sendiri atau tanya orang atau? Sempat kami mengundang ahlinya Pak memang. Jadi tetap kita mengundang ahlinya, kita minta dibantu dilatih beberapa warga binaan, ya hasilnya seperti itu. Oke Bu, satu lagi Bu. Terkait dengan warga binaan ini memang namanya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Apa yang khas dari LP perempuan ini dibandingkan dengan LP yang lain misalnya? Ada yang khas nggak? Perempuan itu kan identik bersih ya Pak. Oh gitu ya. Iya gitu ya. Jadi bersih, jadi cantik ya kalau wanita ya Pak. Jadi otomatis saya mengajak mereka pun juga untuk ayo kita tunjukkan bahwa wanita ini mampu. Itu termasuk kepada sel tempat mereka harus bersih juga? Betul Pak. Dan kita kontrol terus. Tapi mereka wajib untuk membersihkan sendiri? Wajib Pak, wajib membersihkan sendiri. Jadi lebih banyak untuk menjaga kebersihan lingkungan tuh mereka kerjain sendiri? Betul. Gitu. Mau mengandalkan siapa Pak? Iya. Pengaturannya gimana Bu itu? Ya mereka per kamar kan ada piket Pak. Untuk lingkungan pasti kita ada warga binaan yang sudah kita tunjuk. Ya kita untuk melakukan pembantu kebersihan lingkungan kantor. Bu, untuk menjaga supaya mereka ya kalau menghilangkan stres barangkali tidak, mengurangi stres apa yang biasa dilakukan di tempat ini Bu? Justru kita arahkan Pak dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian tadi. Ada juga menari kan Pak, musik juga ada. Musik ada ya Bu ya? Yang memang hobinya musik silahkan. Yuk kita termasuk bangun taman di belakang itu salah satu upaya untuk mengurangi Bu ya. Kalau menghilangkan nggak mungkin ya Bu ya. Setiap orang kan pasti punya stres kan. Pak. Ya kan, Ibu sendiri kan stres juga kan mesti. Pasti rindu dengan keluarga wajar. Iya. Namun karena kondisinya seperti ini, tentu itulah yang saya berikan pemahaman kepada mereka. Bukan hanya mereka, kami pun juga sedih karena mereka kan biasa suka dikunjungi ya Pak. Tapi karena kondisinya seperti ini ya tentu harus mengerti. Iya. Karena bukan kehendak kita juga kan. Baiklah Tribuners, terima kasih banyak Bu Erlin atas ngobrol kita, kesempatan untuk melihat aktivitas di sini. Tentu kita berharap Ibu dan warga binaan selalu sehat selalu. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.